Ya, Adanya suara negatif tentang Syafri Samsudin, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? nah, Syafri Samsudin. Syafri Samsudin kan dikabarkan akan masuk ke dalam pemerintahan ya Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak. Nah ini kan ada penolakan dan kata-kata negatif karena dia masuk dalam Orde Baru dulu nih Pak. Begini, Pak Syafri Samsudin itu kan prajurit yang sejati. Sama dengan TNI dan Polri ikut serta dalam reformasi negara. Kalau tidak kan tidak ada hari ini kan. Dia adalah perwira salah satu yang terdepan di antara para prajurit, tentara dan polisi yang ikut dalam gelombang reformasi. Dia mereformasi tentara dan polisi. Kalau tentara dan polisi tidak ikut reformasi, nggak jadi ini negeri, nggak kayak sekarang. Jadi menurut saya itu tidak fair ya. Kok cuma Syafri Samsudin disebut dan Orde Baru ya. Orde Lama, Orde Baru, Orde sekarang ini semuanya ini adalah satu fakta sejarah. Kita jangan memungkiri sejarah. Karena itu masa lalu adalah masa sekarang yang sudah lewat. Dan begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri itu. Kalau saja kita bicara dalam konteks pemikiran atau filsafati, kalau masa lalu itu suatu tesis dan sekarang adalah antitesisnya. Antitesis itu kan juga hidupnya dari tesis kan. Masa dia berdiri sendiri kan? Masa sekarang tiba-tiba ada kan nggak ada. Itu adalah karena masa lalu. Saya kira semua kita dan kalian juga kalau sudah lahir waktu itu kan masuk Orde Baru. Seperti saya masuk Orde Lama malah zaman Bung Karno gitu. Jadi sampai sekarang ya saya ikut di dalam perubahan. Karena dunia ini kan berubah keadaannya dan kita hidup di dalamnya. Jadi tidak bisa menafikan seperti itu. Dan kalau mengincar kepada Syafri Samsudin itu ada yang main ini, ada pasti. Ya kan semuanya sama, Syafri, saya dan semuanya juga dulu ikut. Malah saya bilang tadi, saya sejak Orde Lama, saya Orde Baru, saya reformasi. Itu fakta sejarah dan itu adalah suatu hal yang biasa sama saja kita bangsa Indonesia. Dan justru Syafri Samsudin menurut saya orang yang pintar, orang yang kolosial, networknya luas, temannya banyak, profesional juga. Saya rasa orang tidak kenal aja. Siapa yang kenal Syafri Samsudin akan senang sama dia. Itu aja. Kemarin ini Pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan statementnya bahwa orang toksik yang tidak boleh masuk dalam kabinet. Nah, menurut Bapak ini seperti apa, Pak? Oh iya benar, toksik itu kan apa ya? Toksik itu kan racun ya. Racun itu masuk dalam badan. Jadi kalau ikut di dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu akan jadi racun di dalam yang membunuh dari dalam. Itu toksik ya. Saya kira toksik itu kita udah lihat ya sejak kita menganut kebebasan yang kita tidak pahami, seolah-olah bebas semau-maunya. Kita sudah sangat menyimpang dari jati diri kita sebagai orang Indonesia. Kita kan punya ajaran moral yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Karena moral itu ajaran. Kalau kita ngomongnya selalu kasar, ngomongnya maki-maki, goblok-goblokin orang, menyakiti orang lain, itu berarti ajaran dari orang tuanya, oleh keluarga dan lingkungan awalnya itu sangat rendah, jelek. Atau dia sendiri tidak makan ajaran dari orang tua, dari keluarganya sendiri. Kalau dia sudah berhubungan secara sosial, sudah berhubungan dengan orang lain,
itu dia terikat pada etika. Itu bedanya moral sama etika. Ya, etika lebih bersifat universal dan etika itu pengetahuan. Bagaimana dia bisa tahu etika kalau dia nggak punya moral? Nggak mungkin gitu. Karena itu saya pikir terima kasih nih saya ditanya begini ya, karena saya sebagai orang tua, orang zaman dulu sangat prihatin. Karena buat saya tidak ada anak yang berani nunjuk-nunjuk hidung bapaknya, apa ibunya maki-maki. Tidak ada orang yang sampai hati nunjuk-nunjuk hidung pemimpin yang pemimpinnya dia, yang membawa nasib dan kehidupan dia. Itu nggak ada orang Indonesia seperti itu. Tapi setelah reformasi ini ada ekses, ada dampak yang kita kemakan, yaitu kita kebiasaan maki-maki orang, nyakitin hati orang, apalagi orang lebih tua, apalagi pemimpin. Kan dulu nggak ada itu. Zaman dulu, zaman mulai saya muda, nggak ada. Ada orang nunjuk-nunjuk gitu, makin misalnya di luar, apalagi ada di dalam gedung DPR misalnya memaki-maki pejabat, orang yang sedang bekerja gitu. Nggak ada. Di kita nggak ada diajarin orang tua kita deh. Ya, tapi kalau sekarang kan jadi kok kayak begini, apa nggak makan ajaran dulunya. Sampai sekarang juga jadi nggak ngerti etika gitu. Ini sangat memprihatinkan. Dan inilah orang-orang toksik. Jadi menurut saya, karena saya belum tanya ke Pak Luhut Panjaitan ya, tapi saya ngerti dia karena saya kenal sekali Pak Luhut. Jadi toksik ini adalah orang-orang yang kalau menurut saya ya orang-orang yang anti kemapanan. Nggak suka barang yang mapan, orang yang benar itu nggak mau. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya apa? Waton suloyo. Asal beda, asal mau beda. Dan kalian ini sebetulnya yang saya harapkan, kalian kan masih muda-muda nih semua nih, nggak ada yang kakek-kakek kayak saya, nggak ada. Dan kamu punya peranan sangat vital, yaitu sebagai seorang jurnalis, wartawan yang menyampaikan message ke masyarakat. Orang yang kayak gitu, yang toksik gitu jangan diangkat-angkat dong, jangan diposting, diubah-ubah. Terus jadi ya memang orang demen lihatnya kalau ada yang aneh gitu, orang lihat. Jadi laku memang publikasi, tapi ingat ini meracuni buat generasi penerus. Kalian tolong ingat, kamu punya kepribadian sendiri, punya sopan santun, punya moral, punya etika. Itu jangan kebawa arus adatnya orang lain, moralnya orang lain. Orang Indonesia kita bebas, kita bisa maki-maki presiden, maki-maki Donald Trump, bisa maki-maki Joe Biden. Loh, Indonesia nggak bisa. Indonesia nggak ada diajarin seperti itu. Kita pegang kepala bapaknya, maki-maki ibunya, itu nggak ada. Di kita nggak boleh itu. Ya, nah, sedikit nyinggung lagi soal Orde Baru kan. Jadi kan emang kadang-kadang tuh Orde Baru tuh ketakutan akan Orde Baru gitu, muncul terus gitu setiap saat. Ya. Emang mungkin nggak sih sebenarnya gitu? Yang ditakutin rasional nggak sih ketakutan akan itu kan sejarah apa yang ditakutin itu sejarah kan udah lewat. Itu kan seperti saya bilang ya, bahwa Orde Baru dan Orde Lama itu adalah masa lalu yang adalah masa lalu, yaitu masa sekarang yang udah lewat gitu. Jadi mau diapain gitu. Dan masa sekarang juga nanti akan jadi masa lalu juga buat yang akan datang kan. Yang penting kan kita semua sadar bahwa kita perbaiki sistem yang salah, dan kita sekarang berjalan udah on the track. Kita sudah benar jalannya. Cuman ini dampak-dampak yang negatifnya ini, seperti moral yang rendah, yang suka ngomong, yang toksik itu tadi. Ya, itu. Soal nyinggung lagi Pak, soal kabinet gitu. Kan Prabowo juga sempat nyinggung gitu, bakal merangkul banyak dalam dari dalam politiknya gitu. Jadi termasuk di dalam kabinet gitu. Nah, terus ketakutannya muncul karena nanti takut nggak ada oposisi nih gitu. Nah, ya begini ya. Justru kalau saya orang filsafat. Saya melihat justru Prabowo ini orang yang paham
tentang filsafat bangsa kita, filsafat Pancasila. Dalam filsafat Pancasila, aspek politiknya itu tidak ada oposisi, adanya penyeimbang. Oposisi itu kan adanya di demokrasi liberal. Itu kan import. Masuk ke kita harus sesuai dengan filsafat kita. Filsafat kita Pancasila. Jadi demokrasi kita, Pak Prabowo itu merangkul semua pihak. Karena demokrasi Pancasila memang tidak mengenal oposisi. Jadi demokrasi Pancasila itu mengenal penyeimbang. Bukan berarti tidak mengkritik. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun. Bukan kritik yang maki-maki begitu. Tolong jangan kalian angkat yang begitu-begitu. Jadi pelajaran tidak baik gitu buat kamu dan buat adik-adik dan anak-anak kamu. Kamu kan pada cakep-cakep, pinter-pinter. Jangan main angkat aja, diseleksi. Ini mulut-mulut kotor begitu ngomong ya. Seorang filsuf, seorang pemikir, bukan ahli filsafat. Filsuf itu bukan ahli filsafat, adalah orang yang mau berpikir, itu filsuf. Itu bijaksana. Artinya dia berpikir kritis. Memang kita harus kritis berpikir, tapi menyatakannya yang bijak, yang bijaksana. Jadi kita namanya pemikir atau filsuf itu harus cinta kepada kebijaksanaan. Jadi tidak asal aja. Meskipun kamu kritik, begini ya. Walaupun maksudmu baik, kalau caranya kamu menyampaikannya jelek, tetap jelek. Tetap jelek. Kamu mau baik, mau ngasih uang ke saya, tapi kamu lempar ke muka saya duitnya kan. Nah, itu kan jelek, sayang. Nggak bener gitu. Tapi kalau kamu baik-baik, nggak usah ngasih uang lah, salaman aja. Nah, lebaran gitu. Udah cukup. Jadi cara menyampaikan. Kita boleh mengkritik, mengoreksi yang membangun, dan cara menyampaikannya harus elegan. Harus bagus, harus sopan. Kalau cara menyampaikan jelek, sudah jangan didengar. Apa yang dia ngomong walaupun mungkin bagus, nggak usah didengar. Karena itu tidak baik jadinya. Ujung-ujungnya tidak baik. Pak Hendro, ini kan program kerja dari Pak Prabowo sama Mas Gibran juga cukup disoroti. Ini soal IKN juga cukup disoroti karena kan ini bersamaan jalannya dengan program makan siang yang ada kekhawatiran bahwa program IKN ini tidak akan dilanjutkan. Nah ini Pak Hendro sendiri melihatnya bagaimana? Apakah nanti akan tetap dilanjutkan program tersebut? Oh, dari saya ngikutin sih ya, saya ngikutin statement berbagai pernyataan Pak Prabowo, Gibran. Terutama Pak Prabowo ya, di dalam dan di luar negeri. Sangat elegan dan sangat cerdas. Begini, saya tadi bilang saya ini orang zaman dulu. Soal IKN, bahwa ibu kota itu ditaruh di luar Jawa, supaya sentral dari Indonesia ini tidak selalu Jawa. Jadi sentral Indonesia itu adalah betul-betul di pusatnya Indonesia. Itu sejak zaman Bung Karno. Bung Karno itu dari dulu, saya masih SMA dulu, saya sering sekali dengar pidato. Itu udah ingin sekali pindah. Dan rasanya udah 90% di dunia ini, negara-negara udah pada pindah ibu kotanya. Ini kalau kita ngotot hanya karena masalah pendirian politik asal beda aja, ya kita nggak akan maju nggak akan maju. Jadi IKN itu adalah suatu pemecahan dan solusi yang luar biasa, cerdas dan berani, harus berani. Jadi jangan kita mikir, oh ini mahal sekali uangnya itu. Loh, emangnya bayar sekaligus? Kan bisa, kan berjalan sampai Indonesia emas, 100 tahun Indonesia. Bangun ibu kota bukannya bim salabim lagi, kan pelan-pelan kita. Kan kamu juga pada pindah ke sana nanti pelan-pelan ya. Daripada di sini kamu cuman pada ngontrak karena tanahnya udah nggak ada di sana, kan kamu bisa pada bikin rumah. Tapi kan itu in the long run ya nantinya kan. Yang penting ada kemauan dan ada langkah. Kalau cuman cita-cita
ingin ibu kota pindah tapi tidak ada langkah apa-apa, itu namanya mimpi, bukan cita-cita. Kalau cita-cita harus ada langkah, dan ini dilanjutkan. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak dilanjutkan, ya berarti kita semua akan menderita masyarakat. Itu kalau harapan saya, ya masyarakat kita ini mendukung dengan cerdas melihatnya. Karena kita perlu, ya, kalau kamu kepengen sejahtera kan, kepengen mendapat keadilan kan, nomor satu, ya saya kasih tahu, pemerintahan harus stabil. Kalau pemerintah stabil, baru kamu bisa membangun ekonomi. Kalau ekonominya terbangun dengan cepat dan tinggi, ya, terjadi pemerataan. Kalau tidak, bagaimana mau meratain kalau miskin semuanya? Bagaimana bisa rata? Emang sama-sama mati atau sama-sama hidup? Kita kan pengen sama-sama hidup. Kita pengen sama-sama kaya, bukan sama-sama miskin. Itu masalahnya. Jadi makanya gitu, kita mau adil, kita kuenya harus cukup. Pertumbuhan ekonomi, harusnya pertumbuhan ekonomi dan keadilan bisa tercapai kalau pemerintahnya stabil. Kalau pemerintahnya diganggu terus, mana bisa? Diganggu sedikit-sedikit rubuh. Ya saya ngikutin, ya, ulangi lagi, saya ikut mulai zaman orde lama, zaman Bung Karno, orde baru, zaman Pak Harto. Saya sekretaris beliau dulu kan, Sda Lobang. Terus saya jadi menterinya zaman reformasi 2 kali, Palabin lagi. Jadi saya ikut terus itu. Kok saya nggak digituin, giliran Sapri gitu. Itu kan berarti udah subjektif kan, itu udah nggak bener dah. Bala kosong, nggak bener. Pak, terakhir, kan kemarin dalam dinamika politik kan ada yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menjadi berkurang. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Hendro kepada masyarakat agar meyakinkan masyarakat bahwa Pak Prabowo ini bisa memimpin Indonesia ke depannya gitu, Pak? Oh, sampai menang sekali putaran itu kan berarti dia cerdas, pandai dalam olah pikir strategi. Kan belum jadi presiden aja Oktober kok udah ragu-ragu. Itu namanya, kalau zaman saya sekolah dulu, kaum defeatist, kaum yang pecundang. Belum apa-apa udah kecil hati gitu. Tidak. Justru kita besar hati dengan kita melihat, belum pernah loh kita nih selama reformasi ini kita pemilu yang one man one vote kita sekarang ini. Baru Pak Prabowo yang menang, Prabowo Gibran yang menang sekali putaran. Itu berarti kan hebat. Ada unity of command, ada manuver yang jelas, sasaran jelas, logistik dan keuangan yang tepat, yang secara strategi memang. Nah, gini. Dulu kenapa saya prediksi akan menang mutlak 1 putaran, justru berapa bulan sebelumnya itu. Karena saya selain membaca survei-survei yang objektif, juga melakukan satu perkiraan intelijen. Nah, ini buat kamu nih pelajaran. Intelijen itu tidak melihat dari objek, tidak melihat dari masyarakat yang akan memilih. Kalau survei-survei ilmiah kan melihat masyarakat, objek. Kalau intelijen melihatnya dari subjek. Subjeknya itu kita lihat bagaimana subjek bergerak. Bagaimana kekuatan, bagaimana susunan, bagaimana gelar dan kemampuan. Digelarnya bagaimana, kemampuan bagaimana, susunan. Susunan itu ada manuver, ada pendukung. Jadi ke sana logistiknya ini. Ke situ keuangannya ini. Itu adanya dulu di 02. Betul. 03, 01 enggak ada. Juga ada unity of command. Itu mutlak itu dalam subjek yang bergerak, yaitu kesatuan komando, satu komando. Yaitu si calon presiden sendiri.
Itu sebabnya saya bilang menang satu putaran. Itu. Jadi itu buat yang kayak begini, kalian publikasikan biar rakyat kita, masyarakat kita jadi ngerti. Nanti kalau ada lagi pemilu yang akan datang udah bisa memprediksi, oh ini bakal yang menang siapa, kasih B gitu. Jangan ikut aja ngendel orang bawa ke sana ke sini terus makan hoax sama simulakra. Hoax itu barangnya ada, diceritakan beda. Tapi kalau simulakra barang tidak ada diceritakan, tapi kok percaya? Karena kamu pada menulisnya begitu hebat sampai orang jadi percaya. Hati-hati. Ini. Siap. Nah, ini pengawal saya, dua-duanya orang Irian. Ini dua-duanya orang Papua dari daerah yang beda, makanya bahasa sukunya lain. Tapi bahasa persatuannya Indonesia. Ini semua pendukungnya Pak Safri. Ini gimana? Ini anak kepala suku. Ada itu aja ya, kita nonton film nih. Mau nonton. Terima kasih Pak Hendro. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.